Oke, kali ini kita coba print data Arduino ya, data dari Arduino ke thermal printer ini ya. Ini thermal printer via USB ini ya. Sambungannya USB. Di Arduino Uno ini pakai USB hot shield seperti kemarin yang kita coba. Lalu kita tidak perlu pakai library ini ya, library ESC POS ini. Nanti kita tidak usah pakai, kita langsung aja. Jadi nanti hasilnya dia seperti ini bisa ya. Ini saya reset ya. Nah, langsung dia print dan AutoCAD ya. Oke, kita coba. Selamat pagi ya, kembali lagi kita ketemu, kita coba bersama-sama belajar mengenai atau belajar tentang Arduino. Oke, lanjut, kita coba lagi ya. Tadi agak terputus, jadi tadi saya ada keperluan. Kita balik dulu ya ke contoh dari ini USB printer UHS-2 master. Hello printer aja kita coba. Nah, printernya sudah nyala belum ya? Ini printernya ya, ini kita coba, kita ulang ya. Ulang untuk kita upload. Kita upload. Kita tunggu uploadnya. Oke, kita lihat di kamera bagaimana. Oke, kelihatan ya. Nah, jadi setelah selesai upload dia ngeprint. Oke, ini dia hello printer ya, kelihatan ya, hello printer ada tulisannya. Nah, ini kita ganti dulu ya, kita ganti hello printernya, kita ganti lidata. Oke, lidata ini kita upload lagi. Nah, kita lihat dulu, kita lihat kamera. Nah, ini dia lidata, ada ya. Yang ini tadi ini bekas, karena kertasnya saya pakai yang bekas, sayang, jadi saya gunakan ulang. Itu ada tulisannya lidata. Oke, nah seperti tadi saya bilang, kita tidak perlu menggunakan library ini ESC POS printer, karena ini untuk format aja. Ini bisa kita hilangkan ya, karena library ini cukup besar. Sama seperti ada Frit ya, ada Frit thermal printer itu juga besar. Itu kalau kita pakai di skate kita, biasanya memorinya nggak cukup. Memori untuk skate ya, memori untuk skate itu nggak cukup. Jadi sedikit susah lah kalau kita mau bikin skate-nya cukup besar. Nah, itu bisa kita kurangi. Jadi kalau misalkan utamanya bukan di format penulisan, kita cukup menulis data aja gitu ya, kita nggak usah pakai library ini ya. Ini kita bisa hapus ya, ini kita bisa hapus, ini kita nggak pakai ya. Sebentar, saya display dulu. Ini library ESC POS ini nggak perlu kita pakai. Ini kita nggak pakai ya, ini kita nggak pakai, ini kita nggak pakai, karena ini cuma format aja. Ini bisa kita hapus ya.
saya hapus saja. Terus yang ini juga kita hapus, ini kita tak pakai. Terus printer bikinnya tidak ada. Oke. Ini juga printer set size ini tidak ada. Printer print juga tidak ada ya. Ini kita hapus, ini keterangan kita hapus saja. Yang penting udah paham kan. Nah, oke. Jadi sisa ini aja sketnya. Kita tidak perlu pakai yang tidak utama ya. Karena utamanya kita kan misalkan ngeprint data, kita tidak perlu pakai model huruf besar, huruf kecil, jadi langsung. Nah, terus bagaimana ngeprintnya? Tadi saya jelaskan ini USB printer ini, kelas yang ini dari library ini, USB printer.h ini seperti software serial lah ya, jadi seperti library-nya software serial. Jadi dia ini komunikasinya jadinya UART-nya tuh di sini. Ini TX, ini RX-nya. Ini masukannya, ini kembaliannya ya. Nah, ini U printer ini objeknya. Jadi U printer kita langsung tulis saja situ di data komputer. Oke. Ini dia akan ngeprint ya. Ini akan ngeprint. Kalau serial print ini kan dia nulis di serial monitor ya. Nah, yang U printer write ini menulis di printer thermal kita. Nah, jadi coba kita upload ya. Coba kita upload. Oke, udah upload. Kita lihat hasilnya. Oh sorry, COM5 masih busy, masih upload dia. Nah, ini sudah. Nah, dia sudah ngeprint. Apa yang di print? Kita lihat. Tidak kelihatan karena ini kertasnya tadi saya pakai yang ini. Coba kita ambil dulu dah. Kertasnya kita pakai yang baru supaya kelihatan. Oke, kita ulang ya, saya reset aja. Jadi saya enggak upload ulang, saya reset. Oke, masih belum kelihatan. Nah, dia udah ngeprint ya. Di data komputer. Sorry, kok masih panjang kertasnya. Kertas bekas. Kita ulang lagi. Agak besar ya. Nah, ini dia. Kenapa dia besar? Karena tadi dari settingan sebelum saya robah ini, dia sudah men-set fontnya besar ya, makanya dia gambarnya jadi besar. Untuk menghilangkannya, apakah bisa kita matikan dulu supaya dia hilang. Nah, kecil ya, kecil. Ini udah bisa dilihat di situ kecil ya, tulisannya kecil. Nah,
Ini ya, ini tulisannya. Jadi apa namanya, tulisan di data komputer ini ya ditulis di sini langsung. Oke. Dengan perintah write. Jadi objek menulis langsung. Nah, dari mana bisa dia menulis langsung? Karena ini sesuai dengan perintah atau komen yang digunakan oleh printer ini, yaitu komen isc ya, isc/post. Itu kalau kita lihat di Google, isc post comment ya, isc comment, isc/post comment. Nah, ini dia. Ini isc ini standar dari Epson ya. Jadi yang bikin Epson. isc ini singkatan dari Epson Standard Code ya. Epson Standard Code. Coba kita cari Epson Standard Code. Ini dia. isc/p atau post itu Epson Standard Code for Printer, atau kadang orang menyebutnya escape karena dia menggunakan karakter escape juga. Ini dari Epson ya. Jadi Epson perusahaan yang memang pertama kali membuat dot matrix printer ya. Kenapa dia bisa membuat dot matrix printer? Itu ceritanya waktu Olimpiade di Tokyo. Induk perusahaan Epson ini adalah Seiko ya, perusahaan Seiko Jam itu. Dia mendapat official untuk pencatatan waktu di Olimpiade Tokyo. Nah, untuk waktunya mereka menggunakan Seiko kan, jamnya Seiko. Terus hasilnya yang mau di print itu pakai apa? Mereka bingung kan. Akhirnya mereka memutuskan untuk membuat mesin yang bisa mencetak karakter. Dari situlah muncul printer dot matrix. Itu asal muasal dari printer dot matrix Epson ya. Berkembang sampai sekarang Epson sudah menjadi printer nomor 1 di Indonesia dan dunia untuk printer inkjet dot matrix serta printer serta scanner dan proyektornya ya. Asal muasalnya itu. Nah, isc/p atau post ini standar bikinan dari Epson. Ini yang digunakan oleh printer-printer thermal yang ada sekarang ya. Hampir semua printer thermal menggunakan standar ini. Bahasa atau komennya ya, komen yang digunakan untuk mencetak itu ya ini. Lebih jauhnya sih saya tidak pelajari ya, tapi standar memang atau umumnya itu ya ini isc/p atau POS itu ya, untuk printer kasir atau printer thermal ini. Oke. Nah, ini perintah dari Epson. Jadi untuk penulisan ini, misalkan kita mau merubah besar karakternya, mau merubah memberi garis bawah atau memberi garis tengah, inisial printernya, semua menggunakan komen dari isc/p ini ya. Dari mana dapat komen ini ya, kita lihat di Google banyak ya. Salah satunya ini nih. Nah ini di epson-biz.com ya. Ini ada referensinya ya untuk isc/pos ini. Ini registered ya. Jadi mereka yang bikin printer ini pasti bayar patennya ke Epson. Semua printer Epson yang kasir ini bisa, termasuk juga dot matrix. Dot matrix itu juga menggunakan perintah atau komen isc/post ini ya. Dot matrixnya Epson seperti LX310, LX300, LX800 zaman dulu punya, LQ2190 semua sama ya. Karena memang isc/post ini awalnya digunakan untuk printer dot matrix, baru dikembangkan untuk printer thermal atau POS ini. Oke. Nah, ini tadi saya sudah print, tercetak ya di sini ya. Ini tercetak.
Coba saya lihatkan dulu ya, supaya lebih mantap. Kameranya saya dekatkan. Oke, nah ini dia ya, kecetak ya. Ini malam kabur. Nah, kelihatan ya. Oke, jadi karakternya udah kecetak di situ. Tinggal nanti kita lihat perintahnya ya. Perintahnya apa? Oke, ini kita rubah lagi. Jadi ini ya kita rubah. Ini kita ganti atau ini kita hapus. Ini kita remake aja dah. Nah, kita lihat dulu di Epson ini ya. Ini ada Epson command listnya. Command arrange function. Nah ini dia print command. Ini ada LF. LF ini untuk line fit, jadi turun ke bawah. Ini ada ini. Ini print turun ke bawah. Jadi print and fit paper. Print dan turun ke bawah. Ini reverse fit. Ini enggak tahu saya dipakai di mana. Ini juga print and fit and line. Jadi turun berapa garis. Escape D. Nah, ini kita pakai format perintahnya ini. Write karakter ini 27, write karakter 100, write karakter N. N-nya ini berapa banyak line yang turun. Paham ya? Nah, untuk memulai printer ini, pengenalannya atau resetnya printer ya. Start awalnya itu dia menjalankan perintah ini, escape add ya, escape add. Coba kita lihat dulu escape add. Nah ini dia. Ini inisial printer. Inisial printer. Perintahnya ini bisa pakai escape add atau angka desimal ya, 2764. Saya pakai angka aja supaya tidak bingung. Oke, kita coba. Tadi berapa? 2764. 27 printer right 64. Nah ini inisialnya dulu. Ini inisial printernya ya. Inisial printer. Saya hapus saja. Setelah inisial, maka kita bisa cetak ya. Ini cetak data ke printer langsung ya. Jadi kita tulis. Nah, cuman kita mau tuliskan turun ke bawah ya. Jadi misalkan saya bikin dua, mau yang nyambung atau turun ke bawah ya. Jadi misalkan saya bikin untuk yang turun ke bawah ya. Turun ke bawah, atau yang pertama saya bikin sambung dulu. Printer right komputer. Oke, ini dia sambung. Terus saya cetak data ke printer, turun ya, atau ada LN-nya turun ke bawah ya. Jadi baris berikutnya, baris berikut. Jadi printer, saya kasih alamat Jalan Lambung Mangkurat nomor 40. Oke. Nah, jadi nanti mau hasilnya kira-kira lidata dash komputer ya, nyambung ini satu baris. Yang alamat itu di baris bawah. Supaya dia bisa ke baris bawah, kita harus kasih line fit namanya ya. Untuk turun ke bawahnya itu line fit. Kita lihat di sini tadi line fit.
LF atau CR ya. LF desimal 10 ya, ini ya. Nah, ini kita panggil red 10. Turun dia ke bawah. Kalau kita bikin 2 ya, jadi kita panggil 2 kali, dia turun ke bawah 2 kali. Oke, kita coba ya. Upload. Oke, kita lihat dulu. Oke, nah dia ngeprint dah. Nah, di data komputer ya. Alamatnya kurang, sorry, kita tambah right, atau kita kasih sini dah supaya dia ngeprint, karena ini masih belum print, masih di memori dia. Printer.write. Oke. Oke, nah ini jalan ya, dia sudah jalan. Coba kita pindah ke kamera biar jelas. Ini dia masih di bawah ya, masih di bawah karena tidak ada fitnya tadi. Nah ini lampu mangkurat tadi memori yang pertama di sini ya. Harusnya dia tidak ada. Ini coba saya reset. Nanti dia ngeprint lagi. Nah ini hasilnya ya. Li data. Kelihatan enggak? Li data komputer. Lampu mangkurat 40 ya. Nanti saya video pakai kamera 1 ya biar jelas. Oke. Nah, jadi perintah yang ada di library itu kita bisa langsung aja ya, kita bisa langsung gunakan perintah write dari objek di serial communication-nya nih ya, serial communication-nya ini. Jadi objek ini kan uprinter, kita langsung write aja. Ini inisial pertama, terus kita tulis karakter atau katanya, baru kita tulis line fit-nya LF atau CR, LF CR boleh juga untuk turun ke bawah dan seterusnya. Nah ini perintahnya banyak ya, termasuk perintah untuk auto cutter-nya ya. Jadi kita bisa setting auto cutter dari perintah ini. Auto cutter, sebentar, auto cutternya itu saya lupa apa, GSV tidak salah, GSV. Coba saya cari dulu GSV. Nah ini dia, ini auto cutter. Oh ya, select cut mode and cut paper ya. Jadi ini auto cutternya, cut the paper. Cut the paper berarti dia desi function A. Ini cut paper langsung 2986M. Atau ini fit paper, naikkan dulu kertasnya baru di cut. Function B 2986MN, naiknya berapa? Ini bisa ya. Nanti kita bisa coba. Oke. Sampai di sini dulu untuk perintah langsungnya, nanti saya akan lanjutkan dengan perintah kita besarkan huruf sama auto cutter. Oke. Terima kasih. Jangan lupa kalau ingin komen atau bertanya silahkan di kolom komentar. Kalau berkenan di subscribe supaya saya lebih semangat membahas masalah printer ya. Cuman memang hanya printer ya, beberapa yang bukan printer saya bahas karena saya punya alatnya. Kalau saya tidak punya alatnya saya tidak bisa bahas printer, karena memang saya jual printer. Saya jual printer Epson, Brother, dan Blueprint, termasuk ini ya, ini Blueprint saya jual. Kalau rekan-rekan ada butuh bisa lihat di
Topet Tokopedia kita Lidata Komputer Samarinda. Oke, terima kasih. Sampai ini saya videokan supaya lebih jelas ya. Jadi ini saya reset ya. Saya reset. Nah, dia ngeprint, cuman dia tidak naik langsung karena fitnya tidak ada. Kita belum kasih perintah fit. Ini saya tampilkan. Nah, jadi langsung print Lidata Komputer yang tadi nyambung ya. Terus dia turun ke bawah 2 kali ya. Ada LF-nya 2 kali baru print Lidata lampu Mangkurat nomor 40. Dia belum ada line fitnya sama AutoCAD-nya. Nanti saya bahas berikutnya aja di video berikutnya. Oke, terima kasih.